Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari Kompotam akan membahas tentang alih tangan kasus. Ya. Apa sih alih tangan kasus ini? Jadi alih tangan kasus ini merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dialami oleh klien, gitu ya, dengan memindahkan penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, ya. Dan dengan tujuannya juga agar peserta didik atau klien dapat memperoleh penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang dihadapi, ya, melalui pihak-pihak yang berkompeten, gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa pendekatan dan teknik dalam alih tangan kasus ini. Yang pertama, ini kita harus pertimbangkan terlebih dahulu, ya. Pertama-tama harus dipertimbangkan benar atau tidaknya atau perlunya nih untuk dialih tangan kasuskan, gitu ya, melalui diskusi terlebih dahulu dengan klien, gitu ya, dengan pertimbangan pada kenormalan, gitu ya, diri klien, substansi masalahnya, gitu ya, dan ahli yang akan menjadi arah alih tangan kasus ini sendiri, gitu ya. Dan yang kedua, ini ada kontak, ya, konselor ataupun guru BK melakukan kontak awal, ya, dengan ahli klien melalui cara yang tepat. Jika dianggap positif oleh ahli klien, ya, yang dihubungi, maka klien bertemu dengan ahli klien tersebut dengan membawa surat pengantar yang jika diperlukan. Jadi yang kedua ini kita harus konselor ini harus ada kontak dulu nih dengan ahli yang nanti akan dialih tangan kasuskan, gitu ya. Nah, dan yang ketiga, kita juga harus menentukan nih waktu dan tempatnya. Nah, ini ada dua hal yang harus terpenuhi dalam alih tangan kasus ini. Yang pertama, klien ini harus memutuskan untuk ahli tangan kasusnya. Ya, jadi si klien ini bersedia tidak, gitu kan, untuk kasus atau permasalahannya dialihkan, gitu ya. Dan yang kedua, untuk ahlinya yang menjadi arah alih tangan kasus ini sendiri, dia harus bisa merespon, gitu ya, untuk diselenggarakannya alih tangan kasus. Jadi kedua-duanya ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu, gitu ya, bersedia atau tidak. Jadi jangan sampai untuk klien sudah bersedia, tapi untuk ahlinya nih tidak bersedia, ataupun sebaliknya, gitu ya. Nah, jika sudah dilakukan kesepakatan, kan, gitu ya. Dan ada yang terakhir, ini adalah evaluasi. Jadi kita sebagai konselor ataupun BK-nya mengevaluasi apakah dari alih tangan kasus ini berjalan lancar dan cukup produktif, gitu ya. Jadi konselor dapat melakukan pelajapan dan pelajapan, ya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelayanan secara menyeluruhnya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, tentang pengertian tentang alih tangan kasus dan pendekatan dan tekniknya. Nah, kebetulan sekali nih dalam satu kelompok kami, gitu ya, ini ada lulusan dari psikologi, ya, itu adalah Bang Himawan, ya. Bang Himawan juga ini bekerja di biro konsultan dan sebagai guru BK juga nih, ya. Jadi kita nanti akan berbincang-bincang mengenai alih tangan kasus ini sendiri, gitu ya.
Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ya, Bang Imawan. Kita mulai saja, nanti kita akan diadakan diskusi sesi tanya jawab. Ya, silakan bagi rekan-rekan mengenai permasalahan yang ada di sekolah nih, yang tidak bisa guru BK selesaikan, ya boleh nih. Ini mumpung ada ahlinya, gitu ya. Ini lulusan dari psikologi. Oke, langsung saja ya, Bang Imawan. Kita akan sharing-sharing mengenai tentang psikologi, ya. Permasalahan-permasalahan bagi rekan-rekan kita yang sudah bekerja di sekolah. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Bang Suendra. Sebenarnya sih lebih tepatnya apa ya, kalau saya itu S1 psikologi. Nah, kalau misalkan di bidang psikologi itu kan profesi, jadi harus ambil profesi itu dan itu juga harus sidang lanjut, sidang inti dan kurikulum tapak sebagai psikolog. Jadi kalau saya itu sarjana psikologi. Jadi ya benar tadi, saya sekarang ini gabung di dua di konsultan, satu di daerah Cipinang, satunya lagi itu di Ciwitan atau PGC, dan saya itu mengajar BK di daerah Surabaya sebagai guru BK di SMK Farmasi. Karena background saya itu psikologi, makanya waktu itu saya diajak sama teman sih sebenarnya yang pada saat itu ada permasalahan di sekolahnya atau penanganan, dan kebetulan juga sekolah itu klien dari kantor saya, dari kantor konsultan saya, klien, jadi sekalian sharing dan mereka juga selama sekolah itu berdiri ya dari tahun 2011 gitu, sekolah saya itu belum pernah namanya punya berbeda ilmu murni. Jadi kebanyakan itu berbedanya nyambi, dari sejarah, BKN, bahasa Indonesia, tapi yang itu belum ada. Kebetulan mungkin waktu pada saat saya masuk itu BK masih boleh, psikologi masih boleh tuh, tidak harus ada latar belakang pendidikan SPD, masih boleh. Nah, kesini itu nggak bisa ya, makanya kenapa saya kan BK, karena pada saat kemarin itu saya mau PPG ya Pak Hendra ya, Padahal kan sekolah juga nih, ya kan, PPG ya, itu saya nggak bisa, jadi tidak linear ijazahnya, karena kan SPSI ijazahnya itu SPD ya kan, jadi nggak bisa. Makanya diajukan dari kepala sekolah, kalau misalkan emang masih berminat menjadi guru di sini, silahkan nanti kuliah lagi gitu kan, karena sayang jenjang karir nanti kalau misalkan tetap jadi guru di sekolah tersebut tapi tidak bisa PPG, tidak bisa sertifikasi gitu, jadi tidak ada tidak jenjangnya tuh nggak bisa ikut pengurusan. Siapa dulu itu masih ada pengurusan JPNS kan, tapi kan untuk jabatan JPNS itu kan harus dari linear, jadi kalau satu dulu linear dari SPD atau SPD, jadi tidak bisa lain. Makanya saya diajukan oleh sekolah saya karena saya memberikan harusnya kalau saya untuk jadi BK aja sih, tapi tidak diakui PPG nya gitu. Makanya saya ngambil BK, mau tidak mau sih sebenarnya gitu kan. Jadi itu background sedikit kenapa saya bisa memilih BK ya, padahal saya sudah lulus di psikologi gitu kan, bukan karena bukan karena ini habis-habisin waktu juga sih, tapi lebih ke karena sebelumnya itu, sebelum saya di biro konsultan ya,
kalau misalkan apa namanya anak-anak psikologi itu yang seperti yang baru lulus itu biasanya mereka itu di kampus saya ya, karena kampus saya itu terkenal banget apa namanya di kalangan perusahaan itu rata-rata HRD untuk di apa namanya di outsourcing ada di Jakarta itu terkenal banget, punya isinya pasti kebanyakan ada dari kampus saya. Saya itu ada di Salemba, di HI, di sana Universitas Indonesia itu psikologinya yang paling terkenal. Pada saat angkatan saya itu dulu itu satu angkatan itu ada 1.000 mahasiswa psikologi semua. Makanya kalau misalkan HRD di Jakarta itu dipenuhi sama anak IAI itu pantas. Dan kenapa perusahaan-perusahaan itu lebih milih angkatan dari kampus saya itu karena cuma mungkin di Jakarta itu cuma di kampus saya doang itu yang dia belum psikolog, belum S2 psikolog profesi, tapi bisa megang alat tes, bisa apa namanya analisis tes, boleh megang alat tes dan boleh beli alat tes. Jadi alat tes psikologi itu kita boleh beli di UI itu ada harganya, misalkan tes WISC, tes minat bakat itu ada di UI itu jual dan kita boleh. Maupun kita, maksudnya di kampus saya itu diperbolehkan gitu. Kalau misalkan apakah itu maaf Pak, apakah itu bisa dibilang nanti akan terjadi malpraktek nih? Itu bukan ini bidangnya, tapi kita bisa untuk membeli gitu. yang tetap yang apa yang hasil tesnya itu nanti yang tanda tanganin psikolognya langsung, tapi yang mengolah data, yang interpretasi itu dari psikologinya yang membantu. Tetap yang bertanggung jawab nanti dari hasil analisis tesnya itu tetap dari psikolognya langsung. Itu berarti ada pendampingan ya? Ada lagi lepas. Enggak. Jadi kayak misalkan kayak saya melakukan wawancara nih di perusahaan kemarin itu ada di Indosat itu apa namanya penempatan di karena mereka kan baru merger Indosat itu dengan Tri itu anak-anak usaha yang dari Tri-nya itu dia di merger itu di apa namanya di kayak di apa ya ulang lah pokoknya mereka maksudnya ulang lagi gitu untuk bergabung di industri-nya. Jadi kita lakukan psikotes lagi gitu dan itu didampingin sama yang apa namanya kalau di kita itu asesor. Jadi yang khusus menangani psikotes di perusahaan itu asesor. Ada asesornya dan itu bukan kuliah sih. Sekolah untuk menjadi asesornya ada lagi itu ada di daerah Senen itu ada jadi seperti itu. Nah sebelum saya di bidang konsultan itu juga saya ikut pengalaman juga emang HRD ada di outsourcing ada di Rawamangun di Senen itu ada beberapa kali saya pernah masuk dan di perhotelan juga pernah. Karena dunianya mungkin nggak cocok ya karena saya kan waktu skripsi itu kalau saya nggak tahu kalau sekarang saya nggak tahu kalau sekarang itu proses skripsinya seperti apa karena di bidang ini kan kita juga belum skripsi ya baru semester 5 ya kan. Kalau di saya dulu itu skripsi itu kita ada dua, ada mayor dan minor. Mayor itu yang kita lebih kompetennya contohnya penggunaan minornya itu pendampingnya aja lah. Jadi misalkan saya itu dulu majornya itu psikologi pendidikan, minornya itu psikologi perkembangan. Jadi saya ngambil itu. Tapi pada saat lulus mungkin ada nyoba ya. Jadi saya ngambilnya itu ke industri di perusahaan sebagai HRD sourcing seperti itu. Jadi nggak klop lah. Kemudian saya beberapa kali pindah terus akhirnya saya kerja di biro konsultan. Kebetulan yang punya biro konsultan itu dosen saya sendiri yang ada di kampus itu pajak karena butuh tenaga
psikologi. Kalau sekarang saya freelance, yang karena saya menetapnya sekarang itu di sekolah. Gitu. Jadi kalau misalkan saya jadwalnya itu, kalau dulu ada Sabtu sebelum pandemi ya, Senin sampai Kamis sebelum pandemi dan sebelum saya nikah. Senin sampai Kamis itu di sekolah, Jumat Sabtu Minggu itu biasa kita ngamen di biro konsultan gitu. Oke, ada lagi? Ini pengalamannya banyak juga nih ya untuk paling imawannya nih ya. Sesuai umur lah. Sesuai umur ya. Ya. Tapi gini nih Bang, ini kan kita pada topik ya, karena memang topik yang kita ambilkan ya nanti kita atau tarik tangan kasus kita ini ke psikolog nih. Mungkin kayaknya karena sudah lama di PK, untuk keilmuan di psikolognya masih ya Bang ya? Saya kalau tes, alhamdulillah sih kalau untuk tes psikologi, USC, minat, bakat, intelijensi, EQ, IQ itu di luar kepala sih. Bang, izin dong Bang, tanya Bang. Boleh. Di biro jasa konsultan yang Abang freelance sekarang itu banyak nggak sekolah-sekolah apa khusus untuk perusahaan-perusahaan aja gitu? Banyak nggak? Jadi di biro konsultan saya yang pertama itu namanya Psikokartika Buana, itu ada di daerah Cilita. Itu juga menangani sekolahan. Hampir setiap hari itu sekolahan, mulai dari Jakarta sampai Papua. Pernah saya ke paling di Papua itu di Merauke distrik, sampai saya lupa. Itu ya karena dari report dan beasiswa itu kasih proses ketika karena yang di Cilitan itu di merger sama Kakila Consulting yang ada di pasar kalau misalkan yang punya di Raja Timur ya pasti suka lihat tuh di daerah pasar itu ada apa di pasar itu ada consulting itu Kakila Consulting dia punya sekolahan juga, punya kantor konsultan juga, tapi sebenarnya malah walaupun punya sekolahan dan dia punya konsultan juga, tapi malah sebenarnya bisa ke perusahaan jadi kayak Telkom, terus pernah juga ke BPJS, Lion Air, itu ada beberapa perusahaan-perusahaan. Nah, yang kedua itu di Cipinang itu lebih ke sekolahan. Jadi klien kita lebih banyak ke sekolahan. Jadi ada dua. Oke, baik. Berarti rata-rata dari biro jasa, karena saya masih mendalami, apalagi saya juga belum terjun di BK sekolah ya. Kalau yang lain kan mungkin ada yang sudah pernah di BK. Nah, biasanya tuh kalau untuk tangan kasus itu dari pihak psikolognya ke sekolah atau kita membuat janji itu sih, Bang? Rata-rata gitu loh yang biasa ditangani. Langsung ke sekolah ya? Biasanya itu enggak. Apa tergantung ini? Enggak, ya tergantung juga sih. Kalau misalkan untuk jasa psikotes itu biasanya dari sekolah, dari perusahaan, dari kantor saya yang namanya menawarkan dulu, biasanya dari mulut ke mulut, terus juga biasanya dari MGBK, itu biasanya ada teman-teman MGBK itu yang promo sekolahan. Tapi kalau untuk kasus tertentu itu biasanya dari sekolahan yang menghubungi ke biru itu. Oke. Itu dulu sih mungkin saya yang penasaran gitu. Mungkin yang lain mau tanya, boleh.
Ya gimana? Yang lain boleh. Bayola ini kayaknya yang udah dari tadi mempersiapkan pertanyaan nih. Kalau Pak Yola dulu. Oke, jadi ini nih Pak, biasanya itu untuk masalah di sekolah itu sekarang anak-anak itu banyak yang mengasumsikan dirinya kena mental illness gitu ya kan? Ya, Oke. lanjut ini. Ya boleh. Biasanya kan kita mengadakan edukasi ya Pak ya mengenai mental health dan lain-lainnya. Kira-kira untuk alisan kasus dengan psikolog nih Pak, menurut Bapak gimana sih mengatasi anak yang self-assume gitu loh Pak? Jadi anak itu mengasumsi gitu dirinya itu memiliki mental illness gitu Pak. Oke. Sebenarnya sih kalau baru apa namanya tadi self apa? Self-assume, jadi kayak Dia mengasumsikan dirinya sendiri ya. Sebenarnya kalau itu kalau ini karena saya juga di BK gitu, kadang saya juga menangani kasus di BK, kemudian karena apa namanya penanganan ke psikologinya lebih ke alat tes ya. Kalau saya itu lebih ke alat tesnya. Itu biasanya saya mengalih tangan kasus terus apa ke saya sendiri balik lagi gitu. Tapi kalau misalkan cuman kayak apa depression terus yang merasa mental illness itu kan baru merasa. Nah itu kan apa sebenarnya tuh penilaian dari dirinya dia sendiri sebenarnya atau mungkin juga buat gaya-gayaan gitu ya atau mungkin bisa dikasihani sama orang tapi kan nggak nggak seenaknya kita langsung ngejudge anak itu seperti itu enggak. Kalau misalkan emang seperti ada yang merasa seperti itu anaknya itu bisa kita dampingin dulu anaknya, kita tanya-tanya dulu, kita lihat latar belakangnya dulu, latar belakangnya anaknya ini apa nih, dari keluarga kayak gimana, keluarga itu pendidikan atau tidak, ya kan termasuk itu pendidikan tuh istilahnya di keluarganya itu yang mungkin pendidikan tinggi siapa gitu, terus bapaknya tuh ibunya kerja apa, terus ibunya kerja, dan dia anak keberapa, kemudian di rumah itu ada berapa bersaudara gitu kan, terus di rumah itu dia tinggal sendiri atau nyambung dengan keluarga besar lainnya itu kan beda. Jadi harus kita tahu background anak itu seperti apa sebelum kita masuk ke ranah untuk ini anak berbicara atau curhat untuk kita gitu kan, belum kita ngejudge nih apa bohong nih atau nih benar-benar apa namanya ada sedikit gangguan gitu kan. Jadi sebelum kita ngejudge kita juga survei dulu, observasi anak ini seperti apa gitu. Kalau misalkan memang sudah terlihat ciri-cirinya, kita baru berikan pendampingannya itu mulai bertahap dari yang kita biasa mungkin kalau misalkan anak itu dia masih belum bisa diajak komunikasi, kita sapa saya dulu setiap hari sampai dia ngerasa dekat. Habis itu baru kita coba pendekatan panggil ke ruang kita, diajak ngobrol. Nah, kita nggak perlu yang berat, yang langsung ke masalahnya dia kita memberikan dulu. Habis itu kalau misalkan dia sudah mulai nyaman, mungkin di hari berikutnya atau minggu berikutnya itu baru seperti apa, terus kenapa dia bisa merasa apa namanya self-assume-nya itu apa mental illness segala macam gitu kan. Kita harus tahu dulu kenapa dia bisa mengkategorikan dirinya ya. Kalau self-assume itu kan dia mengkategorikan dirinya itu dia punya mental illness. Jadi ada beberapa tahap sebenarnya
sampai emang kita bisa atau mengkategorikan kalau oh benar nih ini anak ada mental illness ya kan. Tapi kalau misalkan enggak cuma karena fungsinya dia doang atau karena emang dia sering dibully itu beda lagi. Tapi itu belum dialih tangan kasus ya, itu belum dialih tangan kasus. Kalau itu masih ranahnya tidak itu. Belum bisa. Lalu untuk dari psikolognya itu gimana ya kira-kira? Tadi ya berarti ada misalkan lebih lanjut yang mengenai tes dan lain-lain gitu kan? Ya kalau misalkan sudah dikasih pendampingan dari BK-nya dan memang dia terkategori punya kesehatan kesehatan mental ya buruk atau kepercayaan diri dia yang rendah dan dia butuh pendampingan ke psikolog itu baru kita alih tangan kasus ke psikologinya gitu. Oke, makasih. Kira ada yang lain? Saya mau nanya Pak. Ya Bang Dede, abang tadi dipanggil Dede. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, kita bikin sharing aja. Boleh. Bang Dede kan juga di sekolahan kan? Ya, bukan saya di teknik Pak, bukan BK atau bukan psikologi. Oh, anak STM ya? Iya, anak STM. Tahu rasos dong? Nggak tahu. Oke, gimana Bang Dede? Kalau psikologi itu biasanya tanganin anak yang berkebutuhan khusus sih Pak. Ada. Nah, kebetulan di sekolah saya itu kan ada anak yang berkebutuhan khusus, pasti kan butuh pendampingan. Iya. Nah, bagaimana supaya nantinya anak yang berkebutuhan khusus itu lebih mandiri lagi dalam menjalani hidup seperti orang normal. Gimana solusi konkretnya Pak? Sekarang gini, untuk mengkategorikan anak berkebutuhan itu kita nggak bisa langsung ngejudge. Mungkin karena kita melihat ini anak susah dibilangin, ini anak nilainya jelek terus gitu kan, nggak bisa dibilangin, anaknya juga masa bodoh gitu, ini anak KBK nih kayak anak-anak autis nih susah banget dibilangin gitu kan, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau mengkategorikan anak ini anak KBK gitu, kita harus tahu kategori anak ini seperti apa anaknya itu. Jadi kita nggak bisa langsung mengkategorikan, kecuali misalkan memang dia dari sebelum masuk sekolah itu udah ada pendampingan, ada suratnya kalau menyatakan kalau anak ini berkebutuhan khusus gitu kan. Berkebutuhan khusus itu pun banyak ya. Jadi kayak misalkan autis, jadi bukan anak KBK itu bukan autis ya, tapi autisme itu termasuk dalam KBK, bukan berarti anak KBK itu autis. Harus beda karena banyak yang banyak yang berasumsi kalau anak KBK itu autis. Padahal sebenarnya autisme itu bagian dari anak KBK, bukannya anak KBK yang autis, tapi anak autis itu bagian dari anak KBK. Seperti itu. Kalau misalkan dia sudah ada surat pendampingan, kalau misalkan sebelumnya itu sudah pernah dites, dia berkebutuhan khusus, mungkin ada dari biro konsultan atau ada dari terapis, biasanya kan kalau misalkan autis atau ADHD ya, teman kecemasan atau dia hiperaktif gitu, dari terapisnya itu bisa ada suratnya. Tapi dia tetap bisa sekolah di sekolahan umum, bukan sekolah khusus ya, bukan sekolahan saya lupa itu namanya, sekolahan SLB ya, sekolah ya SLB. Itu dia masih bisa untuk di sekolah umum,
biasanya ada surat pendampingnya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada, tapi dari guru BK-nya merasa kalau anak ini tuh ABK berkebutuhan khusus. Nah, berkebutuhan khususnya di mana? Di bagian apa? Karena kalau setahu saya kalau misalkan di autisme itu pasti sih biasanya di SMP bukan di sekolah autisme ya. Terus kalau misalkan disabilitasnya apa nih? Pendengaran kah, atau penglihatan kah, atau ortopedinya gitu kan. Itu berbeda lagi. Kalau misalkan dia hanya di pendengaran terus masih bisa pakai alat bantu gitu, itu kan masih bisa diumum gitu. Tapi kalau misalkan dia di penglihatan atau dia mungkin cacat lahir ya, maaf ya, mungkin beri kursi roda gitu kan, itu setengah-setengah tuh bisa di SLB atau di umum, asal dia dari intelijensinya masih bisa untuk itu. Makanya sebelum diajukan ke sekolah umum biasanya itu dia tes IQ, tes, kemudian ada rekomendasi dari terapisnya bahwa ini anak mampu untuk ke sekolah umum seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, BK-nya bisa mengajukan, atau mungkin biasanya gini, kalau saya pernah gitu ada pengalaman, jadi orang tuanya itu belum menerima kalau anaknya itu ada gangguan di intelijensinya. Dari fisik normal, pendengaran normal, penglihatan normal, jalan normal, tapi dari intelijensinya yang kurang gitu. Jadi pada saat itu saya mengajukan untuk psikotes, karena kita untuk mengkategorikan anak kita harus ada bukti. Karena kan nanti anak ABK itu kan kebutuhan khusus ya, jadi nggak bisa disalurkan. Apalagi di saya itu kan SMP itu kan keahlian kehidupan itu kita ada soft skill-nya, dan kenapa kita yang dibedakan itu antara SMA SMK karena soft skill-nya gitu kan, ada pelajaran khususnya, ada mereka ada kategori khususnya untuk skill-nya gitu kan untuk SMK. Makanya ketika saya ada kasus seperti itu, dia asumsi saya kalau anak makanya saya psikotes, dan benar ternyata ketika saya dengan psikotes anak tersebut IQ normal ya, sudah ada badannya siswanya sudah 8. Ini di bawah ini, jadi ada di gangguan di intelijensi, dan itu bisa dikategorikan ABK. Nah, karena dia dikategorikan ABK, berarti dia tidak bisa, tetap bisa lulus sekolahnya, bisa lulus, bisa ikut ujian sekolah, bisa ikut ujian nasional, tapi tidak bisa ikut ujian praktek kejuruan ya, kayak menjahit, kalau ini LSP ya. Iya, LSP. Ujian LSP, nah itu anak kami kan tidak bisa ikut sertakan ujian LSP ya kan. Mungkin kalau teknik sih nggak tahu deh apa ujian LSP-nya apa, tapi kalau saya kan SMK-nya kan farmasi itu kita kan lagi obat, terus pelayanan ke ke pasien gitu kan. Nggak mungkin dong kalau misalkan ada ada siswa yang nggak mungkin dong kayak gimana kita ada siswa yang dari fungsinya memang ikut sertakan ngeracik obat, perhitungan dosis gitu kan. Nggak mungkin, takutnya nanti malah malpraktek gitu kan, jadi overdosis anak orang gitu nanti jadi kasih obat itu kan nggak mungkin gitu. Makanya itu kita udah kasih pengertian dulu ke orang tua, maaf ibu, karena dari
psikotes, tapi hasilnya itu psikolog kantor waktu di saya saya yang dia memberikan rekomendasi kalau anak ini termasuk kategori ABK gitu. Tapi yang psikotes itu saya itu setelah dapat rekomendasi seperti itu, baru orang tua kita kasih pengertian, kita kasih pendampingan juga, terus kita kasih konseling juga ke orang tua supaya orang tua menerima, karena mumpung baru masih di kelas 10, belum di kelas 12, belum di akhir gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dikasih pengertian kalau anak tersebut tetap bisa sama-sama sekolah di sini, tapi mungkin nanti untuk ujian LS-nya, ujian keahliannya ya, itu anak tersebut tidak bisa diikutkan, karena walaupun diikutkan pun pasti tidak akan diluluskan, karena ada beberapa kelemahan dia di intelijensi yang kurang. Karena untuk perhitungan obat, dosis, wajib obat itu bukan gram lagi tapi miligram, itu ada timbangan khususnya. Kalau timbangan Pak, itu kira-kira anaknya bisa kembali normal tidak? Kalau dari intelijensi itu saya bisa. Itu udah bawaan lahir. Oh, itu sudah bawaan lahir. Itu dari bawaan lahir. Kecuali gini. Jadi kalau ranking itu sampai 2 pun mungkin kalau di tes itu beda 5 poin. Misalkan baca ini waktu SMA itu psikotes IQ-nya misalkan 112 gitu kan. Kemudian ketika kuliah terus bekerja, pengalamannya kan makin luas tuh ya kan, malah kehidupannya Iya. kehidupan juga makin luas, itu IQ-nya agak sedikit meningkat dari 115 ke 115, itu masih bisa sebenarnya range-nya itu sekitar itu. Tapi kalau misalkan IQ-nya dia dari awal 70, nggak mungkin juga dong dia lewat ke 98 yang normal gitu. Jadi kalau masalah kecerdasan, apalagi kecerdasan mental, tidak bisa diubah karena itu udah paten. Oke Bang, mau nanya juga nih. Mungkin ini pertanyaannya kayaknya agak mirip-mirip. Ya. Jadi memang karena saya kan di sekolah juga ya, di SD ataupun SMP-nya. Nah, menurut Abang sendiri nih pandangan kayak gitu kan mengenai anak yang mengalami kesulitan belajar, ini kan memang tergolongnya juga kebutuhan khusus ya. Ya, itu. Hiperaktif nih dan hiperaktif. Adik-adik. Nah, mungkin memang kasusnya banyaknya gini. Jadi ada beberapa teman-teman di kelas ataupun guru gitu ya sudah mengarahkan untuk orang tuanya nih, gitu ya, untuk orang tuanya, karena memang untuk sekolah berkebutuhan khusus kan ada juga nih, karena Ya. yang memang ditakutkan oleh saya sendiri gitu ya sebagai guru, dikasihnya nih gitu kan, kayak misalnya untuk kesulitan belajar gitu ya. Kalau ya bisa dibilang untuk di pendidikan kita kan semuanya harus bisa ya. Jadi sudah dipatok dengan nilai KKM gitu ya, KKM semuanya harus mengikuti gitu kan, kalau pengen kelas ataupun lulus. Nah, kalau dari saran Abang sendiri nih mengenai tentang anak yang bertugas ini sendiri, apakah tetap harus di sekolah yang notabene normal, atau memang harus benar nih diarahkan ke sekolah berkebutuhan khusus atau di SLB? Sebenarnya kalau misalkan dia secara intelijensinya itu, ada anak ADHD yang dia secara intelijensi itu lebih tinggi daripada anak normal, tapi di bagian khususnya dia bagian apa minatnya gitu. Kayak misalkan Albert Einstein tahu? Ya.
IQ-nya hampir 200 dan sampai sekarang belum ada yang ngalahin kabarnya sih. Sampai sekarang belum ada yang ngalahin skor tinggi Albert Einstein. Sampai hari ini pun itu otaknya dibelah-belah karena Imun pengen tahu itu kenapa dia bisa menggunakan volume otaknya sebesar itu untuk dapat penelitian penemuan gitu. Dia anak ABK Albert Einstein. Terus yang nyiptain telepon, saya lupa itu namanya siapa. Itu dia disabilitas. Alexander Graham Bell bukan? Iya, dia disabilitas. Itu juga anak ABK. Kalau dihitung ya, makanya gini, nggak semuanya anak ABK itu IQ-nya itu rendah ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengkategorikan ya anak ABK cocok atau enggak di sekolah umum atau harus di sekolah yang ada inklusinya ya. Di sekolah inklusi itu dia ada BK, ada konselor, BK atau konselor, ada psikolognya, ada shadow teacher, kemudian ada terapis. Itu sekolah inklusi. Kalau dia ada itu, sebenarnya sih nggak masalah. Kalau misalkan ada anak ABK-nya, gitu. Tapi kalau misalkan di sekolah tersebut itu tidak ada, hanya ada konselor atau anak ABK, mau tidak mau ya memang harus ada kasus. Apakah dia masih bisa di pelajaran biasa di sekolah tersebut ataukah harus dialihkan ke sekolah lain, sekolah khusus gitu ya, misalkan ke SMP gitu kan, atau sekolah-sekolah yang ada inklusinya gitu kan. Nah itu nanti dari psikolognya langsung yang menangani. Jadi kalau misalkan ada anak ABK dengan kategori khusus itu kita dari sebagai berbeda. Nah, sekarang ngomongnya sebagai berbeda ya. Jadi kita sebagai berbeda itu kita harus observasi dulu. Ini anak ABK-nya itu kategorinya seperti apa? Di bagian mana dia ABK-nya? Gitu. Kalau misalkan dia di bagian ADHD, kita kan susah mengendalikan susah mengontrol emosi, mengontrol fokus. Tapi kan anak yang seperti ini biasanya dia ada fokus lain. Ya saya waktu itu pernah di sekolah internasional di daerah di daerah Ibu itu Global Mandiri School ya, yang waktu itu nggak salah buat syuting filmnya itu ini anak hiperaktif. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kalau lagi nggak mood. Tapi kalau dia lagi mood, dia ngomong bahasa Indonesia bisa. Tapi kalau dia lagi nggak mood, itu ngomong bahasa Korea. Karena dia mau ke Korea, gitu kan. Dan dia nggak bisa namanya kalau belajar itu nggak sambil muter-muter meja. Jadi fokusnya dia itu ternyata sama orang tuanya, karena dia nggak bisa diamnya seperti itu. Dia masuk seorang musik, dia drummer. Jadi walaupun dia basicnya tempat meja itu ada iramanya, karena itu buat konsentrasinya dia. Jadi kita mau ngomong apapun nih, terus dia misalkan kadang suka iseng, keliling kelas, muter-muter nggak jelas, tapi itu bagi bagian soal. Tapi itu kalau dia udah nggak mood lagi, ntar keliling lagi keluar, itu namanya sama sini, udah terbiasa. Nanti dia masuk lagi ke kelas belajar, tapi tahu apa yang dipelajari di papan tulis akan disamain itu tahu. Ya, gitu. Dan memang dari anak yang punya kebutuhan khusus ini memang harus benar-benar di hal itu ya Bang ya. Harusnya sih, tapi rata-rata mahal. Iya. Sekolah mahal. Karena memang banyak juga sih yang mungkin wajarnya gitu ya, wajar ya kalau misalnya anak dia kan mungkin karena memang masa pertumbuhannya dia gitu kan kayak hiperaktif gitu ya, atau kesulitan belajar karena mungkin untuk seumuran dari kelas 1 sampai kelas 3 kan ya memang lebih senang-senangnya untuk main gitu ya.
Tapi ternyata pas kesini ya gitu kan, ini terlihat kok si anak kayaknya memang benar-benar kesulitan nih dalam hal pembelajaran itu sendiri gitu ya. Makanya pernah ada juga gitu ya kasus, jadi si siswa yang memiliki berkebutuhan khusus ini sampai tidak naik kelas. Itu yang benar-benar yang sangat disayangkan juga gitu kan. Ya memang tadi dari beberapa komponen dari sekolah juga, jika ada gitu ya, jika ada siswa yang berkebutuhan khusus ya kita harus siap juga ya untuk komponen kayak misalnya guru BK atau konselor, psikolog ya gitu ya. Mungkin itu hanya beberapa sekolah kan ya bang, kayak sekolah-sekolah khusus. Tapi ini sih Bang Hendra, kalau misalkan ada anak ABK seperti itu yang dia tidak tertangani dan atau dia tidak ada surat rujukan dari psikolog atau dari terapis gitu kan, sebenarnya ada kebijakan dari sekolah juga untuk, kalau saya itu biasa suka maksa seperti ada seperti itu, kasih di KKN-in aja, yang penting ini anak mau sekolah dapat ijazah gitu kan. Toh nanti ketika nanti dia harus pun itu pilihan orang tuanya gitu. Kalau saya itu di sekolah saya seperti itu. Misalkan orang sekarang tidak mampu dia untuk sekolah itu biaya ya kan, ke sekolah inklusi itu mahal gitu kan. Kalau saya ketika saya analisis, saya tes IQ dan saya observasi itu memang kategorinya adalah ABK, itu saya langsung bilang kasih soal sama kepala sekolah, kalau anak ini bisa disampaikan ke dewan guru, anak ini ABK, terserah misalkan nanti keputusannya dia mau dipindahkan atau gimana, tapi kalau bisa daripada dipindah dan dia lingkup sekolahan yang baru lagi yang dia, karena anak ABK ini nggak semuanya bisa sosialisasi gampang, karena anak ABK itu banyak yang dia susah ya sosialisasi. Jadi daripada gimana lebih baik ya udah di KKN ini aja ini anak, kalau misalkan naik ya udah naik aja, kalau misalkan lulus ya udah dilurusin aja, tapi ini naik KKN. Tapi kalau misalkan untuk saya SMK tidak diikut sertakan dalam ujian LSPM ujian KKN, nah seperti itu. Kalau saya pernah seperti itu. Saya nggak tahu rulesnya di BK itu gimana ya. Kalau saya karena biasanya gitu, antara pengalaman sama textbook itu biasanya agak sedikit beda, tapi tetap bisa dijaga. Kalau saya ya seperti itu. Terima kasih nih bang. Biasa sekali. Perkenalkan nama saya juga, saya dari Universitas Gapasa semester 5 di UTBK. Saya mau bertanya, pertama, selain suka menyendiri, emosional itu juga termasuk salah satu dengan kebutuhan khusus. Bagaimana cara kita membedakan antara emosional pada umumnya dengan emosional anak yang berkebutuhan khusus? Yang kedua, semua orang kan mudah melakukan komunikasi dengan orang lain, atau bisa disebut mereka itu terkadang ada yang merasa kesulitan berkomunikasi satu sama lain. Lantas, apa orang yang sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain bisa dikategorikan sebagai orang yang berkebutuhan khusus? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Untuk pertanyaannya dari Dinda, tadi kan apa ya? Selain suka menyendiri, emosional juga termasuk salah satu pilihan bagaimana cara membedakan antara emosional anak pada umumnya dengan emosional anak. Emosional anak pada umumnya itu biasanya hanya sesaat dan tidak berulang. Tapi kalau misalkan anak berkebutuhan khusus itu dia berulang, tapi kita waktunya beda. Itu kayak
misalkan anak ADHD atau kita bilang apa namanya dia hiperaktif. Wah, dari emosinya itu uap-uap. Tapi ntar dia diam, kalau udah fokus. Tapi nanti kalau tadi udah nggak fokus lagi, uap-uap lagi. Dia muter-muter sana sini kan temennya segala macam kan. Tapi itu nanti diam lagi. Nah itu Kopi mau kopi ya? biasanya enggak, cuma sekali aja. Main di mana, Lik? Siang Jual raket. Tadi keluar. Tadi loh yang ada temen lu, yang ada klien lu, itu udah jadi. Ini jadi jual beli raket aja ya. Oh, memang harus. Soalnya biasanya tergantung balance-nya. Kalau itu kan ada balance-nya di raket. Dia cocoknya memang cocok-cocokan sih. Tidak semua tidak orang introvert itu tidak dikategorikan di ABK. Soalnya ada yang panjang, ada yang pendek. Ya udah ya, apa yang ditindak. Udah selesai atau gimana? Silakan, Bang Indra. Bang Hendra di mute, itu di mute, dinyalain dulu. Oke, sepertinya ini obrolannya udah sangat menarik sekali dan mengenai tentang Sing banget ya Allah, mana skalanya? siswa yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Tapi semester 5 emang kebanyakan praktek jadinya gitu. Ya, memiliki kehidupan mereka ya kita mempelajari tapi tidak Prakteknya gimana? Harusnya sih kita mendalami langsung ke ahli. Kalau saya kan ini pembagiannya materi itu kita alih harus tangan kasus tuh contohnya tangan dari kasus sekolah kan. ada yang narkoba. Nah Kita kita harus lebih karena mengerti bukan kompetennya makanya dialihkan ke polisi. Udah ranahnya polisi. Jadi Ini dia teman saya tapi dia juga lulusan psikolog. Tapi dia kuliah lagi di BK jadi nggak usah nyari orang. masih banyak Kadang ada yang harus nyari orang, harus nyari psikolog beneran yang kerja di psikolog. psikologi gitu ya. Psikologi. Kalau misalkan dia hamil, kemana, kayaknya luar biasa sekali nih gitu, permasalahan yang nanti tapi akan kalau dihadapi. prakteknya kan keluarin Banget. Kayak guru BK itu susah. Mungkin itu saja praktek ya. lagi. Harus dari jemput. Tapi untungnya online cuma cerita-cerita, cuman matanya pedes, belum ngedit. Psikologi mengenai tadi Tapi kalau praktek langsung males banget ya, acting gitu deh. lebih kompleksnya sih Ngomong di eksekusi, iya terus ya mungkin jadi kepala dicukupkan saja ya. sekolahnya praktekin jadi BK nanti Bincang-bincangnya nih. lagi Terima kasih ada masalahnya gitu ya. yang masih bergabung. Mungkin itu saja Tapi mendingnya ini ngarang jawabannya. suaranya. Oke, saya Ya. akhiri saja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, oke, bila itu topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.